Selamat malam saudara, saya Denta Mirakusuma kembali bisa menyapa Anda dalam program Dua Arah. Saudara, setelah melalui perjalanan panjang, Undang-Undang Tax Amnesty atau Undang-Undang Pengampunan Pajak akhirnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat hari Selasa lalu. Dan ini artinya DPR sepakat dengan pemerintah bahwa kebijakan pengampunan pajak ini bisa menambah pendapatan negara dari sektor pajak non-migas. Asumsi pemerintah dari pengampunan pajak ini, pendapatan negara akan bertambah kurang lebih 165 triliun rupiah. Tapi kalau kita tahu, sampai akhirnya disahkan oleh DPR hari Selasa kemarin, tax amnesty ini kerap diwarnai dengan pro dan kontra. Bagi yang pro, khususnya kalangan pengusaha tentu saja menyambut baik kebijakan ini. Dan juga meyakini bahwa kebijakan ini bisa memperbaiki roda perekonomian Indonesia. Sementara yang kontra berpendapat bahwa Undang-Undang Tax Amnesty ini justru berpotensi membuka fasilitas karpet merah baru bagi para konglomerat, koruptor, pelaku kejahatan ekonomi, dan juga pelaku pencucian uang. Belum lagi sistem pengawasan dan juga transparansi dari pengawasan yang belum jelas ketika repatriasi dana atau pemindahan dana dari luar negeri ke dalam negeri diberlakukan sebagai implementasi dari Undang-Undang Tax Amnesty ini. Jika sudah demikian, maka muncul pertanyaan tentu saja, lalu siapa yang diuntungkan oleh Tax Amnesty ini dan seberapa efektif Undang-Undang Pengampunan Pajak ini bisa menambah pundi-pundi pendapatan negara. Ini yang akan kita bahas malam hari ini bersama 4 narasumber saya. Saya akan perkenalkan pada Anda. Di sebelah kanan saya ada Pak Misbahkun, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Selamat malam Pak Misbahkun. Ada Profesor Hendrawan Supratikno, anggota Komisi 11 DPR RI dari PDI Perjuangan. Selamat malam Prof. Dan juga sebelah kiri saya ada Bu Eni Srihartati, Direktur Indef. Selamat malam Bu Eni. Dan ada Pak Roy Salam, Direktur Indonesia Budget Center. Selamat malam Pak Roy. Selamat malam Pak Deka. Selamat malam. Dan juga ada teman-teman saya di kursi audiens, ada dari ISIP, ada dari Universitas Widuri, ada dari APP, dan juga Universitas Esa Unggul. Selamat malam, terima kasih sudah hadir di Dua Arah. Dan saudara, Anda menyaksikan Dua Arah, episode pengampunan pajak siapa untuk? Ternyata kebanyakan SPT orang Indonesia yang diduga memiliki aset di luar negeri, semuanya tidak mencantumkan sama sekali, hampir tidak mencantumkan sama sekali aset yang di luar negeri. Ya, untuk segmen pertama ini saya akan kasih kesempatan ke Prof. Hendrawan untuk bisa menjelaskan secara sangat sederhana untuk pemirsa Kompas TV dimanapun mereka berada dan juga teman-teman audiens di sini, apa tax amnesty itu atau pengampunan pajak itu dan mekanismenya seperti apa, Prof? Jadi seperti namanya tentu undang-undang ini memang memberikan pengampunan terhadap mereka yang memiliki pajak terutang, ya, yang tidak dilaporkan atau belum dilaporkan dalam SPT, surat pemberitahuan pajak tahunan. Tentu saja kalau ditanyakan siapa yang diuntungkan yang pertama-tama adalah mereka yang memiliki pajak terutang yang belum dilaporkan, ya, baik harta berwujud maupun harta yang tidak berwujud. Persoalannya adalah begini, Indonesia ini sebuah anomali karena negara dengan tingkat pendapatan seperti Indonesia itu mestinya rasio pajak terhadap produk domestik brutonya itu kurang lebih 15-20%, bahkan ada yang sudah di atas 20%. Tetapi untuk Indonesia ini tax ratio-nya itu baru sekitar 12%. Berarti sistem perpajakan kita katakanlah kalau disederhanakan masih belum optimal. Oke. Kalau tidak dikatakan amburadul. Itu sebabnya kita harus melakukan reformasi sistem perpajakan. Nah, undang-undang pengampunan pajak harus dipandang sebagai bagian dari upaya kita untuk melakukan sistem reformasi perpajakan. Oke, mekanismenya nanti akan seperti apa? Mekanismenya sederhana karena sejak tahun 83-84 kita sudah menggunakan sistem self-assessment. Ya, itu sebabnya mereka yang memiliki pajak terutang silahkan ya menyampaikan daftar harta ya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang belum dilaporkan dalam SPT disampaikan kepada aparat pajak dalam hal ini Fiskus ya. Kemudian tentu berkonsultasi. Ya, kemudian Fiskus nanti akan mengecek kelengkapan dokumentasi ya, dokumen-dokumen yang digunakan. Kemudian silakan kalau pelaporannya periode 3 bulan setelah undang-undang ini berlaku, maka tingkat tarif uang tebusannya tentu lebih kecil dibanding kalau laporannya dilakukan di kemudian hari. Oke. Jadi
akan simple. Jadi memang spirit dari undang-undang pengampunan pajak itu adalah kredibel, sederhana, dan menjamin kepastian Ada hukum. batasan aset tertentu yang masuk kategori pengampunan pajak ini? Tidak, aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Ya, kalau yang aset bergerak tentu mudah ya karena nilainya bisa dilakukan dengan secara nominal dengan mata uang yang ada. Sedangkan kalau yang tidak bergerak menggunakan nilai wajar. Oke, Pak Misbahkun, mekanismenya nanti seperti apa detailnya pengampunan pajak ini berlaku? Tax amnesty ini karena menganut sistem self assessment, jadi wajib pajak itu membuat surat pernyataan. Oke. Surat pernyataan untuk mengikuti tax amnesty. Di dalam surat pernyataan itu nanti wajib pajak karena alasan tertentu dia mencantumkan harta-harta yang belum dilaporkan. Jadi saya ingin sedikit melengkapi apa yang disampaikan oleh Prof. Hendrawan bahwa tax amnesty ini adalah untuk melaporkan harta yang belum terutang. Jadi net aset mereka, berapa harta yang mereka belum pernah laporkan di dalam SPT, kemudian berapa jumlah hutang yang akan mereka laporkan, dan untuk korporasi wajib pajak badan itu 75% dan untuk wajib pajak perorangan itu maksimum 50% dari total hutang itu. Kemudian dikalikan dengan tarif. Lah, inilah dari mekanisme. Nanti akan ada persetujuan dari pemerintah, persetujuan dari setelah deklarasi nanti diverifikasi oleh mereka, itu selama 10 hari, dan 10 hari itu mereka harus memberikan jawaban atas surat pernyataan tersebut bahwa tax amnesty mereka sudah itu. Tentunya dengan kelengkapannya. Kelengkapannya apa? Dia harus melampirkan dokumentasi harta yang mereka punya, harta apa saja yang mereka punya, baik tadi disebutkan itu harta aktiva berwujud maupun aktiva tidak berwujud, dengan asumsinya apa? Nilai wajar. Berapa nilai wajarnya? Nilai wajar itu adalah nilai yang ditetapkan oleh wajib pajak berdasarkan perbandingan yang sesuai dengan nilai asetnya. Kemudian dikalikan dengan tarif. Tarif ada tiga lapisan tarif, yaitu dan 2 jenis, yaitu dia melakukan repatriasi atau deklarasi. Terus kemudian ada 3 lapisan itu berdasarkan kepada periode waktu. Periode waktu pertama itu untuk deklarasi dan dalam negeri, dan deklarasi dalam negeri dan repatriasi luar negeri itu 2%, 3%, dan 5%. 3 bulan pertama 2%, 3 bulan kedua itu 3%, dan 3 bulan terakhir itu adalah 5%. Untuk deklarasi luar negeri itu adalah 4, 6, 10. 4%, 6%, dan 10%. Lah, jumlah inilah yang nanti diharapkan akan masuk data-data wajib pajak yang baru, berapa jumlah aset mereka, dan profiling mereka ini akan menjadi sangat penting untuk menjadi tax base kita. Tadi Profesor Hendrawan menyampaikan bahwa problem kita ini adalah di perpajakan kita itu adalah mempunyai problem yang mendasar dan sangat struktural, yaitu tax base. Tax base kita ini terlalu sempit, sehingga mau tidak mau ini adalah pilihan yang sulit yang harus diambil pemerintah untuk memperkuat tax base kita. Karena tax ratio kita, begitu baseline PDB kita itu dirubah, dulu memakai PDB baseline kita 2005, kemudian dinaikkan 2005 kita pakai 6.000, 8.000 triliun, itu sekitar 11. Begitu dinaikkan baseline-nya ke 2010, tiba-tiba turun di bawah 10%. Artinya apa? Kita mempunyai permasalahan yang mendasar. Permasalahan mendasar ini harus diselesaikan, yaitu tax base. Kalau kita hanya mengandalkan kepada wajib pajak yang ada, dengan kemudian kita meninggikan tarif setinggi-tingginya, itu tidak akan Oke, Pak Misbahkun, jadi saya ingin menyederhanakan dari informasi ataupun dari pengetahuan yang kami miliki. Jadi kalau tax amnesty itu akan berlaku dalam 3 kategori. Yang pertama adalah wajib pajak usaha kecil menengah itu 10 miliar. Itu akan terkena 0,5%, betul? Wajib pajak UMKM itu 0,5 untuk aset maksimum 10 miliar. Oke, di atas kemudian 10 miliar 2%. 2% itu kategori pertama. Kategori kedua adalah wajib pajak yang mendeklar asetnya di luar negeri dan melakukan repatriasi atau pengembalian dana dari luar negeri. Itu ada jangka waktu tertentu. Jangka waktu pertama 3 bulan pertama itu 2%, 3 bulan kedua 3%, dan 3 bulan terakhir sampai 31 Maret 2017 itu 5%. Kategori yang ketiga adalah deklarasi aset di luar negeri tapi tidak melakukan repatriasi dana. Tidak melakukan repatriasi, betul. Berapa persen saja tarif 4%, 6%, dan 10%, sesuai dengan term waktu yang ada. Oke, semoga ini bisa dipahami oleh pemirsa karena memang pengampunan pajak ini semangatnya adalah untuk
menambah pundi-pundi pendapatan negara kalau memang itu dikategorikan seperti itu? Saya ingin meluruskan bahwa tidak hanya pundi-pundi. Tadi kita berbicara tentang permasalahan yang struktural, tax base. Tax base ini kan harus kita selesaikan. Permasalahan struktural ini harus bisa secara jangka panjang juga meningkatkan tax ratio kita. Kalau kemudian kita tidak memberikan sebuah exit strategi, sebuah escape clause terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, kita nanti akhirnya wajib pajak yang itu aja yang dikejar. Oke. Akhirnya apa? Perlu diingat bahwa tax amnesty itu, permasalahan perpajakan kita itu bukan permasalahan semata berasal dari wajib pajak, tetapi sistem pelayanan, regulasi yang ada, dan sistem perpajakan yang ada dengan kita, itu kan orang akan yang membandingkan. Jadi ini bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia. Iya. Dalam kaitannya dengan jangka waktu yang sangat singkat, kurang dari 1 tahun, apakah itu dimungkinkan 165 triliun rupiah target dari pemerintah? Kita jawab nanti setelah yang satu ini, Pak Misbakun tetap di Dua Arah.